Teman-teman yang terkasih, tadi disebut nama saya Romo Felix, saya juga pengurus beberapa pesantren. Saya akan bertanya dulu, relevankah Ekaristi di zaman milenial? Masih relevan enggak? Masih enggak? Kalau enggak kita bubarin aja. Gitu. Nah, berarti kita katakan orang bilang Ekaristi milenial. Berarti apakah akan diganti dengan anggurnya diganti vodka, gitu. Orang jadi mabuk. Tetapi pertanyaan saya ada, relevankah Ekaristi di zaman milenial ini? Yang serba duniawi, kemudian serba yang modern, apakah Ekaristi dianggap kuno? Ini. Nah, ini nama saya ini. Misa itu tidak menarik, misa itu membosankan. Nah, memang misa kan bukan show ya. Nah, kalau show kan harus yang bagus gini-gini, tapi adalah ibadah. Maka yang penting satu, yang membosankan itu pertama-tama bukan misanya, karena Tuhan kan nggak pernah bosan. Dalam misa kudus kan Tuhan itu hadir, sama dengan zaman dulu sampai sekarang Tuhan itu hadir dalam Ekaristi. Yang membosankan siapanya? Pastornya membosankan itu. Tapi kalau kita romonya menyiapkan diri, khotbahnya disiapkan, nyanyinya bagus, ramah sama anak-anak. Saya sama anak-anak tuh ramah. Kalau saya itu masuk gereja, jujur nggak tertib saya. Kalau ada anak-anak bisa gini. Wah, langsung anak ikut semuanya, langsung gitu. Nah itu, jangan ramahnya sama ibu-ibu aja, ibu ramah gitu. Nah, ini. Karena itu apa? Sebenarnya tidak membosankan. Yang membosankan adalah romonya dan diri kita sendiri. Kita kembali bukan Tuhan yang membosankan, tapi diri kita sendiri. Kenapa? Karena zaman sekarang orang tidak mengerti makna Ekaristi. Baca buku jarang, ya dibaca HP. Itu. Nah ini, maka sekarang kita tahu dulu apa itu Ekaristi. Ini. Anda baik-baik. Misa adalah bentuk doa yang paling sempurna. Kenapa? Perayaan Misa Kudus sama berharganya dengan kematian Yesus disalib. Surga terbuka dan rombongan malaikat datang turut merayakan dalam pengorbanan Ekaristi. Itu ada malaikat-malaikat datang. Bila kita benar-benar memahami misa, kita akan mati dalam kebahagiaan. Jadi Anda datang di sini, nanti matinya bahagia. Kita akan Ekaristi, menjaganya dan merawatnya. Karena apa? Di dalam Ekaristi itulah kita akan merayakan bersama dengan Yesus perayaan cinta. Kenapa? Karena di situ adalah dalam Ekaristi itu adalah merupakan sumber kehidupan dan puncak karya Allah. Jadi apa? Ekaristi itu jantung dari umat beriman. Coba kalau jantungmu itu sudah diganti dengan jantung babi, gitu. Sempurna enggak? Tinggal nunggu serangan jantung langsung mati. Maka jangan mau misa diganti macam-macam. Tetap misa kudus dulu sampai sekarang adalah selama-lamanya sama. Itu. Caranya apa? Yang kita harus menghayatinya. Dulu waktu saya jadi pastor pertama itu, ngasih bagi komini ini, mau pingsan saya gemetar gini. Sekarang juga enggak lagi, udah biasa. Prodiakon dulu, jadi prodiakon. Itu kalau mau tugas itu 3 hari itu puasa itu. Sekarang ya lain lagi, datang paling enak jadi prodiakon. Pada waktu malam Paskah yang lain antrinya 3 jam. Dia tidak usah antri, langsung pakai begininya tubuh Kristus, langsung duduk paling depan. Ya, beda. Kalau dulu mereka awal-awal pasti akan merasakan betapa itu sangat berharga. Jadi Ekaristi menguduskan dan juga manusia memuliakan Allah saat itu lewat Kristus Yesus di dalam Roh Kudus. Dan ada seorang ibu men-sharingkan bahwa kakaknya itu kena diabetes. Itu, kena diabetes. Kalau dia kena terluka sedikit, hancur. Nah, pada waktu itu dia itu adalah kena sedang masak dan ternyata dia itu kejatuhan minyak yang sedang mendidih.
maka kakinya hancur semuanya. Terluka sampai bernanah. Maka Romo tolong doakan, berdoa tolong doakan beres. Nah, pada suatu hari adiknya itu yang ikut karismatik, yuk kita ikut ada misa mohon penyembuhan. Jawabannya, aduh, kalau namanya dengan karismatik dia anti banget dia itu, nggak akan mau. Katanya orang karismatik itu entah sinting atau entah kudus itu, seneng nangis, doa nangis, ya bingung dia. Nah, akhirnya apa? Karena mungkin tidak ada jalan lain, akhirnya apa? Dia mau juga. Karena badannya gendut, masukkan ke mobil susah. Tapi tetap jalan. Di tengah jalan macet di Karang Tengah. Dia mengatakan, ya sudahlah Tuhan, nanti nggak apa-apa lah, nggak ikut misa nggak apa-apa. Yang penting nanti waktu terakhir masih didoakan. Ternyata ketika dia punya iman, semua jadi lancar. Di sana kurang 5 menit dimulai dan misa dimulai. Paus sangat berduka sedih bahwa banyak umat dan juga bahkan pastor uskup pada waktu misa itu suka motoin. Non solo dei fedeli, anche di alcuni preti e anche vescovi. Ma per favore, la messa Ingat, non è uno spettacolo. misa bukanlah suatu pertunjukan, tapi kita akan merayakan The Pope said wafat during the dan next few kebangkitan months, Tuhan. he will speak about the Eucharist at the Wednesday catechesis to explain the meaning of the Mass. Voi avete visto come Karena itu kita semua mulai dari awal jangan jadi anak-anak buat tanda salib itu yang benar, jangan ditanda sedang usir nyamuk. Tapi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ingat bahwa dalam misa hidup kita yang baru dimulai lagi. Yang pertama-tama kita ingat kembali hal sederhana, yaitu kita masuk gereja dengan penuh khidmat membuat tanda salib. Dari mana? Dari air suci. Next. Nah, artinya apa air suci itu? Air suci sendiri mengingatkan kita, melambangkan pembaptisan Yesus di sungai Yordan. Dan berarti Yesus sendiri menyucikan air. Dan ini ada doanya, pada waktu membuat tanda salib ada doanya. Ya Bapa, ya Tuhan, aku mencintai Engkau dengan segenap akal budiku, dengan segenap jiwaku, dan dengan segenap kekuatanku. Jadi bukan gini, apalagi ambil gini, salibnya, airnya dibagikan dengan tangannya, tes kawan, gitu. Nah, itu nggak boleh. Nah, ini. Nah, kemudian yang kedua, adalah pada waktu perarakan kita berdiri, ini melambangkan bahwa di zaman dulu, di bait Allah, ketika Allah hadir, semuanya berdiri dalam bentuk awan-awan. Maka kita berdiri merupakan tanda hormat. Dan juga tabernakel. Tabernakel melambangkan apa? Itu rahim Bunda Maria. Di bawah mana ada Yesus di dalamnya. Dan ada doanya. Next, doanya. Yaitu apa? Waktu membuka badan ada doanya, bukan sembarangan. Maka dihafal, ya Tuhan, aku hadir di sini memenuhi panggilanmu. Ada doanya. Terus, nah, kemudian kita membuat tanda salib. Tanda salib itu hanya 2 saja pada waktu awal dan akhir. Artinya apa tanda salib? Next. Nih, ini lihat ini. Mengapa tanda salib? Tanda salib adalah bahwa kita membuat tanda salib mengakui bahwa kita karena salib kita menjadi pemenang. Kemudian ada kemuliaan. Kemuliaan itu harusnya sukacita dan kegembiraan penuh semangat. Malah kemuliaan kau diem aja gitu. Mulutnya enggak terbuka. Terus dibuka penuh semangat dan kalau perlu dengan senyuman. Dan nenek-nenek itu kayak Sela itu yang sudah tua, itu kalau nyanyi tersenyum itu. Artinya apa? Pada waktu itu kita bersuka cita memuji Allah, kidung kemuliaan bersama dengan para malaikat di Efrata pada waktu Yesus lahir. Dan Injil. Disinilah sekarang Yesus memenuhi janji, ingin menyelamatkan engkau dan mengajarkan engkau bagaimana hidup bahagia menurut Tuhan. Next. Terus, next.
Intinya satu, bahwa dengan firman Tuhan kita sungguh-sungguh diberkati menjadi anak Allah dan supaya kita menjadi berkat. Milenial itu. Next. Maka kita mendengar dengan iman, yang penting satu, supaya kita menjadi pelaku firman. Next. Lihat anak ini loh, kurang. Itu rindu mendengarkan firman Tuhan. Next. Next. Kita liturgi Ekaristi, mulai dari persembahan. Lalu apa yang kita persembahkan? Yang pertama-tama itu diri kita, bukan uang. Tidak berarti tanpa uang, nanti sini nggak ada kolektor semua, cilaka itu nanti. Nah, apa? Ini doanya apa? Ya Allah, Engkau sungguh baik hati, terimalah persembahan pujian kami. Itu doanya pada waktu kita persembahan. Next. Lalu yang kita persembahkan ini, penderitaan dan beban hidup. Coba bayangkan. Dan kamu sampaikan, Tuhan saya persembahkan beban hidup saya. Itu, suami kurang ajar, anak jengkelin, pekerjaan nggak laku, kemudian bisnisnya seperti ini, mertua lagi jengkelin, sampaikan pada Tuhan. Nah, kalau ibu-ibu itu hebat. Ibu-ibu lebih gampang untuk mempersembahkan penderitaan. Coba Pak, ingat, kalau istrimu ada masalah jengkel dengan engkau, dia pasti masuk pintu. Buka pintu, masuk kamar, dikunci 5 menit, bahaya. Dia sedang gosipin kita di hadapan Tuhan. Oh itu. Nah, terus pusing kita ini, waduh pusing sekali. Sampaikan apa yang menjadi kepusinganmu kepada Tuhan. Next. Next. Uang juga boleh, tapi yang ketiga itu hasil dari karya kita yang susah luar biasa. Next, itu kerjanya setengah mati. Next, ini kerjanya sampai setengah mati, itu nyari duit pun susah. Nah, next, karena apa? Anaknya segudang. Waduh, luar biasa ini. Nah, terus sampai kita mau putus asa, Tuhan saya mau putus asa, sampaikan pada Tuhan persembahannya. Next. Sampai mabuk seperti ini. Ini sudah kegelapan hati. Next. Oh. Dan juga luka batin. Semua luka batin persembahkan pada Tuhan, karena Tuhan akan menyembuhkan juga. Next. Next. Nah, ketakutan dan merasa terancam, persembahkan pada Tuhan. Suter yo aneh-aneh to yo. Nah, oke, next. Nah. Next. Ini. Jadi yang kita persembahkan pada waktu itu, ya Tuhan terimalah ini persembahan kami, penderitaan, kegalauan, ketakutan dan sebagainya. Oke, nah. Dan juga syukur atas berkat Tuhan. Punya anak bersyukur. Makan dengan sendok bersyukur, ya toh. Terus next, cepatnya. Punya mobil nggak punya mesin juga lagi bersyukur. Nah. Terus terutama ada penyelamatan dari Tuhan. Ini. Next. Nah. Next itu lewatin aja. Nah. Kemudian di situ juga kita terjadi percampuran air dan anggur, di mana kita diperkenankan merayakan Yesus yang kudus menjadi manusia. Nah, ini doanya. Sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini, semoga kami boleh mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah menjadi manusia seperti kami. Next. Terus next. Terus. Next. Doa syukur agung. Nah, ini
Eplikasi, yaitu pada waktu kita mohon turunnya Roh Kudus supaya roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Next. Konsekrasi, nah pada waktu ini roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Inilah tubuhku, inilah darahku. Sikapnya yang tepat, memandang Yesus. Jangan melihat bawah, nanti diganti cunyuk nggak tahu. Tadi itu. Nah, doanya apa? Yaitu, ya Tuhanku dan Allahku. Dan saat itu juga Anda diambil di roti, diberkati, dipecah, dan dibagi. Next. Terus. Nah, ketika iman berlutut, kita juga berdoa, Tuhan terima kasih karena Engkau telah mengasihiku dengan memberikan nyawamu kepadaku. Next. Ada doanya, semua ada doanya. Ini aklamasi itu sudah tahu, marilah mewartakan iman kita. Itu mengingatkan kita mengenang sengsara wafat dan kebangkitan Tuhan dan menantikan kedatangannya kembali. Ini udah mau selesai. Next, bos. Ini angel. Nah, ingat itu juga korban terus. Di sini terutama apa? Bahwa di dalam Ekaristi bersyukur itu keselamatan terjadi. Dan ini kalau tadi doa umat itu doa untuk umum, dan pada waktu kita marilah berdoa pembukaan untuk pribadi kita, ini adalah doa untuk gereja. Yang pertama adalah doa untuk gereja, untuk paus, kemudian untuk kesatuan kita supaya nggak suka gosip, berantem, apalagi kalau sedang berantem di grup live gitu, live grup dan sebagainya. Kemudian juga untuk arwah orang beriman. Yuk, terus. Ini terutama kita bisa mengasihi gitu. Oke, terus next. Next, terus. Next. Nah, sekarang ini penting. Kemudian komuni dimulai dengan Bapa kami. Biarlah yang Bapa, terus ulang lagi. Nah, doa Bapa kami biarlah yang begini adalah pastor. Karena dia adalah imam yang sedang berdoa sebagai gereja, wakil Kristus sendiri. Nggak usah melu-melu jadi imam lah ya. Menjadi imam semuanya itu. Nah, kemudian apa? Di sini, kita mohon berilah kami rezeki. Ini yang paling diingat adalah berilah kami rezeki. Pada rezeki yang sejati adalah tubuh dan darah Kristus. Sikapnya apa? Ampunilah kesalahan kami. Itu adalah mengampuni. Benci sama suamimu, Bu, tetap beri makan. Jengkel sama istrimu, bawel, jangan belikan pisahat dikasih obat tidur, jangan. Terus, nah, ini maka perlu salam damai di sini dengan sungguh-sungguh. Terus, nah doanya apa Fransiskus? Tuhan jadikanlah aku pembawa damai. Next, ini. Saya di sana ada bisa berdamai, karena apa? Saya seorang imam, jadikanlah pembawa damai. Sekarang saya jadi pengurus pesantren juga. Saya kenal dengan umat-umat muslim dengan baik. Next. Ini teman saya juga. Next. Wah, keren toh. Ini. Terus. Nah, kemudian pemecahan roti artinya apa? Kita merayakan hari ini juga bahwa Tuhan sudah menjadi manusia, disediakan bagi kita supaya kita hidup terus. Next. Lalu Agnus Dei atau gambaran anak domba Allah. Terus. Ini. Jadi yang dipersembahkan luar biasa. Inilah anak domba Allah. Kalau Anda menyambutnya pasti bahagia. Senang toh. Tuh, next. Selesai. Maka disitulah terjadi kesembuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Maka disinilah, ini, rumah sakit gereja yang menyembuhkan. Hanya untuk orang berdosa, Anda dan saya. Nomor teleponnya di situ, dicari. Nah, saya merasakan bagaimana saya itu sudah disembuhkan Tuhan karena kanker prostat sembuh. Pingsan di gereja
mangga besar, sudah mau mati, sembuh. Katanya jantung diperiksa hilang semuanya itu, sumbatannya nggak ada. Tuhan menyembuhkan. Next. Ini penyembuhan karena iman. Next. Terus. Maka ketika kita menerima tubuh Kristus, relasi kita dengan Allah menjadi subur. Sampai kalau kita banyak berdoa, anjing pun ikut berdoa. Terus next. Nah, ketika kita inilah anak domba Allah, sudah selesai kita berdoa, tunduk. Semoga Tuhan melihat iman dalam hatiku sehingga mengabulkan permohonanku. Next. Pulalah dan jadikanlah kepadamu yang engkau percayai. Next. Ayo. Ini. Maka kalau kita menerima komuni kudus, ingat, saat menunggu atau berjalan menuju altar, ada doanya. Tuhan, ini aku datang menyambutmu. Ini lihat anak pun rindu sekali menerima. Karena kecil sampai dia gak kelihatan. Bagaimana sedihnya tidak menerima tubuh Kristus. Ya. Maka doanya apa? Mari masuk. Mari masuk. Masuk hatiku. Dan seterusnya. Next. Ini. Next. Ingat pada waktu komuni kita menerima Yesus dan Yesus masuk dalam jiwa kita. Ingat saat kita menerima komuni, malaikat pelindung menyembah kita. Kenapa? Di situ ada Yesus. Next. Ini. Terus. Ini doanya. Doa setelah menerima Ekaristi saat hening. Ada doanya. 1. Yuk next. Pertama, ini, yaitu kita menyembah Yesus yang bertahta di hati kita. Ini doanya. Next. Ini, kita bersyukur kepada Tuhan karena telah datang dan masuk dalam diri kita melalui komuni kudus. Next. Ini, yang penting ini. Aku nggak mau dosa lagi. Nah, kita supaya jadi tidak akan berdosa lagi. Next. Udah, next. Nah, doanya Tuhan adalah aku untuk menghindari dosa demi kasihku kepadamu. Next. Yang penting ini. Ya. Ia menguduskan kita dan menjadi saksi akan kasih Allah. Ini. Next. Dengan demikian, Yesus dapat dikenal, dikasih oleh sebanyak mungkin orang. Terus, next. Terakhir. Ini. Doa sudah komuni. Artinya apa? Di sini kita bersyukur atas Ekaristi, mohon berkat agar bertekun dalam perutusan dan diperkenankan nanti masuk surga. Yuk, terakhir. Nah, kita waktu diberkati itu apa? Kita diberkati untuk diutus. Diutus untuk apa? Mewartakan kasih Tuhan. Jangan takut, next. Roh Kudus menyertai kita. Ini. Maka memindahkan Cimory ke Bogor, ke Jakarta. Ini. Artinya apa? Ini. Terakhir, next. Melaksanakan putusan untuk berbagi kasih supaya orang mengenal Tuhan. Ya, next. Terus, next. Ini. Roh Kudus akan menyertai kita dan hidup kita menjadi bergairah. Hidup beriman pun jadi bergairah. Next. Nah, ini keluarganya pun menjadi begitu gairah karena ikut misa kudus. Nggak ada yang berantem lagi. Nih lihat ini bergairah. 5, 4, 3. Wah, rame. Next. Udah, lanjut ini. Ini, next. Nah, ini kalau kita misalnya dengan sungguh, kembali dulu. Oke. Ulang lagi, awal. Ulang deh. Terus. Previous.
Nah, kalau kita sendiri merayakan misa dengan sungguh-sungguh, anak-anak juga akhirnya pengen jadi pastor. Coba yang paling Mas tadi sebentar aja hidupin. Nah. Wah, anak-anak sudah pengen minum misa itu. Oh, keren toh ya. Wah. Ini kan apakah kita orang tua menghayati, anak-anak juga akan menghayati. Wah, keren toh. Wah, langsung lupa dia. Ini tuh. Gitu. Haleluya. 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 Ini bukan milenial lagi, anak itu suka sekali itu. Nah, oke, next. Kalau kita menghayati misa dengan sungguh-sungguh, kita diselamatkan, hidup bahagia, kebutuhan kita dipenuhi, dan kita diberi sukacita. Mau melakukannya, lakukanlah dan hayatilah Ekaristi, kata Yesus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Maria Kusuma Karmel, Romo, saya mau tanya, saat jadi waktu pendek di mana roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus, itu pada waktu hosti diangkat atau kapan? Terima kasih. Maka tadi dikatakan, tadi dikatakan pertama-tama ada doa, kita mohon semoga tubuh dan darah Kristus ini menjadi air dan anggur dan roti ini menjadi tubuh dan darah Kristus. Dan pada waktu itulah Yesus mengangkat, inilah tubuhku dan inilah darahku. Dan itulah menjadi tubuh dan darah Kristus. Dan liturginya sebenarnya kalau Ekaristi mulai dari privasinya. Tetapi pada waktu kita mohon, ya Bapa, mohon pencurahan Roh Kudus, semoga Kau kuduskan menjadi tubuh dan darah Kristus. Lalu institusi, yaitu inilah tubuhku, inilah darahku, ini sudah menjadi tubuh dan darah Kristus. Oke? Mungkin kurang jelas, Moro, sorry. Saatnya, jadi saat pergantian transubstansiasinya itu kapan, Romo? Ya saat tadi dikatakan, inilah tubuhku, inilah darahku. Sebelum diangkat. Setelah waktu diangkat ini tadi, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Nah, ini sudah menjadi tubuh dan darah Kristus. Nah, itu yang meragukan saya. Lalu pada waktu kuasa Roh Kudus menjadi tubuh dan darah, pada waktu itu, apakah itu apa? Waktu itu. Nah, pada waktu itu dia mohon Roh Kudus, semoga Roh Kudus menyucikan, menguduskan roti dan anggur ini. Supaya dia menguduskan, supaya dia menjadi tubuh dan darah Kristus. Baca pelan-pelan. Ini, semoga Roh Kudus menyucikan dan menguduskan roti dan anggur ini supaya menjadi tubuh dan darah Kristus. Dan pada Yesus mengangkat, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Saya itulah jadi tubuh Kristus. Nanti ada buku saya, lihat nanti pelan-pelan, lihat dari pembukaan, bagaimana Romo mohon Roh Kudus untuk menyucikan roti dan anggur ini. Mungkin si Riko mau sampaikan. Ya, itu. Jadi kalau sampean bacanya pelan-pelan, ngikutinya. Semoga, pakai semoga loh, melalui Roh Kudus ini, Roh Kudus menyucikan supaya menjadi tubuh dan darah Kristus. Oke, itu aja. Dan ini suatu ajaran Tuhan, sudah itu aja. Itu. Terima kasih buat pertanyaannya, terima kasih Romo. Nanti lebih jelasnya banyak sekali buku-buku Romo boleh dibeli dan dibaca ya. Berikutnya, waduh, saya kayak langsung, oke. Boleh diangkat dulu tangannya? Semua langsung angkat tangannya, ya udah. Saya coba dari sini satu dulu, nanti saya ke kanan ya, sebentar ya, silakan. Ditunjukkan namanya ya, dari saya komunitas. Dina dari PD Andreas. Untuk siapa? Untuk Romo Felix. Ya. Tadi mengatakan soal konsekrasi ya. Saya ingin menanyakan sesuatu, Romo. Saat kita konsekrasi,
kita sebagai umat apa yang kita perlu lakukan. Soalnya saya pernah diberitahu, oh kamu saat konsekrasi berdoalah, mintalah sama Tuhan sesuatu. Tapi kan tadi di penjelasan Romo kan kita sudah bisa mulai permintaan kita dari doa pembuka ya. Nah, tapi ada juga yang mengatakan, oh saat konsekrasi itu justru saat kita mau menyembah dan memuliakan Tuhan. Karena disitulah tubuh dan darah Tuhan. Itu yang saya masih agak dilema, mana yang bisa kita lakukan. Tadi sudah dikatakan si Riko tadi, sebenarnya dalam misa itu kita ini dirubah juga, diperbarui hidupnya, sehingga menjadi sebuah kesaksian untuk kaum milenial. Jadi kalau kita hanya minta, terus minta utang itu beresin, Yesus ini seperti, kalau datang ke gereja itu minta, pulang dapatnya duit. Padahal terutama tadi hidup kita berubah. Dengan apa? Pada waktu privasi, atau sampai dengan pada waktu privasi, mulai dari liturgi dari privasi, kita itu sungguh-sungguh penyembahan, kudus-kudus seperti malaikat, bersama dengan malaikat. Kemudian pada waktu institusi inilah tubuhku, kita pandang dia dengan penuh hormat. Tangan begini, jangan tangan sama begini lah, kalau begini nanti semua pingsan semuanya itu. Dan menatap dengan penuh hormat dan mengatakan suatu penyembahan pada dia, ya Tuhanku dan Allahku, seperti Santo Thomas. Pasti akan dirubah. Jadi kita datang ke sana itu ingin menyembah Tuhan, ingin memuliakan Tuhan, hidup kita pulang menjadi pewartaan, hidup kita menjadi Injil yang hidup. Jadi kalau ke gereja pulang biasa saja, nggak berubah, akhirnya orang jadi bosan. Tapi kalau kita hidup bergairah, semakin dirubah pikiran kita. Kalau yang ibu-ibu bawel itu menjadi lebih kudus. Kemudian kalau dulu ke pasar itu berdebat dengan tukang sayur hanya gara-gara Rp1.000 menjadi lebih murah hati. Saya kira ini akan menjadi perubahan yang luar biasa. Jadi sebenarnya puncak dari Ekaristi akhirnya apa? Marilah pergi kita menjadi teladan bagi dunia itu. Jadi penyembahan. Oke? Baik. Nah, dan sebenarnya lagu-lagu juga bisa dibuat penyembahan yang baik ya. Bukan sekedar lagu zaman dulu itu lagunya ya Mada Bakti itu terus. Sekarang puji syukur itu heran ya, saya bukan ngelawan ya. Ini lagu tahun 45 sampai sekarang masih ada terus itu. Nah, padahal sekarang itu dunia ini sudah berbeda. Sekarang orang itu problemnya juga berbeda, bukan masalah uang aja. Mau bunuh diri banyak gara-gara cinta itu. Dan banyak sekali yang harus disesuaikan, bukan mengubah ya, tapi ini pelengkap ini juga bukan sekedar pelengkap, lagu kan satu doa. Kalau saya sih suka lagunya, jujur lagu-lagu karismatik saya. Nah judul lagu-lagu bukan puji syukur itu kan tahun 45 sampai sekarang udah generasi berapa nggak nangkep bahasanya lagi itu. Nah ada lagu-lagu karismatik yang bagus yang tidak melanggar gereja itu. Ada yang di gereja itu tentram ya ada, untuk pertobatan juga ada gitu. Bukan saya menghina yang lagu. Saya kan mengalami generasi berapa kali. Tahun dulu 45 ya masih pakai puji syukur masih oke. Oh sekarang itu tidak sesuai dengan hati, ya kita pakai yang lain asal tidak melanggar aturan liturgi yang baik itu. Baik Romo. Terima kasih penjelasannya. Jadi waktu kita menyembah, kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Kita ke sebelah kanan dulu. Silakan. Waduh ini lantang sekali. Satu yang di depan, nanti satu di paling belakang kiri ya. Saya pakai lagu. Maaf, saya mau bertanya ke Koriko Arifano. Oke. Menurut Koko, apakah makna Ekaristi menurut Gereja Katolik Roma dan perbedaan dengan makna Gereja Katolik Ortodoks Timur? Terima kasih. Ya Ortodoks. Luar biasa. Esensinya sama. Hanya karena ritus yang berbeda saja, tetapi esensinya sama. Jadi itu sama-sama mau mengacu pada Yesus yang mengatakan bahwa lakukan ini sebagai kenangan akan daku dan sebagainya. Maka kalau ditanya apakah perbedaannya? Perbedaannya hanya terletak pada tata cara ritus, tetapi esensinya sama. Mungkin saya tambahin ya, kalau mau ortodok itu yang Rusia macam-macam tuh sama. Tapi kamu tahan nggak misa 4 jam? Nih mereka bisa 4 jam misalnya. Itu luar biasa itu, 4 jam bisa lama sekali itu. Hanya kita di dulu sama, kita menghadap sana. Perbedaannya itu ya mereka pakai bahasa Rusia, pakai bahasa zaman dulu. Dan mereka kalau mau menarik juga. Asal kita punya tekad untuk misa kudus ikut di ortodok. Nggak apa-apa kalau kita ikut ortodok kok. Itu kan itu saja. Itu, tapi tahan nggak 4 jam?
Mungkin misa pertama tahan, besok mulai kurang gitu. Nah, tapi itu mereka memang luar biasa itu namanya. Tapi ritusnya sama, intinya sama. Selamat siang, saya mau bertanya kepada Romo. Jadi biasanya saya mengurus misa di kampus. Jadi ada pertanyaan ini Romo, bagaimana jika intensi misa atau intensi doa dibacakan sebelum misa dimulai, bahkan sebelum perarakan masuk oleh komentator atau lektor, itu dibolehkan atau tidak Romo? Karena Romo bilang saat doa pembuka. Terima kasih. Nah, intensi misa itu sebenarnya apa? Kalau saya juga kadang-kadang heran. Intensi itu kan didoakan bukan dibacakan itu. Dibacakan sebelum misa itu. Itu mah pengumuman itu. Nah, ya kalau saya sih saya doakan dalam hati saya. Intensi misa itu ya pada waktu saya marilah berdoa dan saya tuh waktu itu mendoakan intensi-intensi itu secara batiniah. Dan kalian juga punya intensi pribadi ya saat itu kita doakan. Nah, kadang-kadang supaya umat senang saya bacakan pada waktu doa umat. Saya Trianto dari Paroki Alfonsus Pademangan. Pertanyaan saya adalah kepada pastor yang wakili gereja, apakah gereja sudah mempersiapkan pengajaran atau katekismus untuk generasi milenial agar lebih mudah diterima? Karena tadi seperti diterangkan oleh Pak Riko, bahwa cara berpikir mereka itu sudah berbeda. Tentunya sangat berbeda dengan saya yang 60 tahun yang lalu menerima pelajaran agama Katolik, bahkan dalam bahasa Jawa. Jadi tentunya sekarang harus lebih progresif dan disesuaikan. Apakah gereja sudah ada usaha untuk itu? Terima kasih. Pertama-tama saya sendiri, Pak. Pak, saya gereja pasti melakukannya. Saya sendiri melakukannya, nanti lihat di YouTube saya ada 2, Felix Supranto dan Felix Supranto SCCC.